Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang insyaallah dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali di Sejarah Indonesia untuk materi masuknya agama Islam di Nusantara. Mari sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita doa bersama-sama. Al-Fatihah dilanjutkan doa belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga sehat semua. Mari kita mulai. Masuknya Islam di Indonesia, banyak yang memberikan pendapat masuk pada abad ke-5. Tidak terlepas dari perdagangan dan pelayaran antar benua yang berlangsung pada masa itu. Kendati demikian, para ahli masih berbeda pendapat tentang bagaimana proses masuknya agama Islam dan budaya Islam itu sampai ke Indonesia atau Nusantara. Berbagai teori berkembang disertai bukti dan fakta. Nah, setelah ini Pak Iqbal akan coba menerangkan 5 teori yang berkaitan dengan datangnya ajaran Islam atau masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Ada teori dari Gujarat, lalu teori Mekah atau Arab Saudi, lalu teori Persia, dan ada pula teori dari Cina, serta teori terakhir tentang teori kemaritiman. Oke, anak-anakku, kita coba masuk ke yang kedua, teori Gujarat. Nah, teori dari Gujarat ini, Gujarat itu di mana ya? Di India. Teori ini menyatakan masuknya Islam ke Indonesia itu dari daerah Gujarat yang ada di India. Teori ini dicetuskan oleh sejarawan Belanda yang dulu menjadi bagian dari penjajah Belanda di Indonesia. Namanya adalah Snoek Hurgrond dan J. Pinechbel. Jadi menurut mereka Islam masuk ke Indonesia itu abad 13 Masehi ya. Ini dari Gujarat. 13 Masehi dengan perdagangan yang dijalin masyarakat Nusantara dengan pedagang Gujarat. Nah, buktinya ada batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat. Ini hasil dari catatan Marco Polo, serta adanya warna tasawuf pada aliran Islam yang berkembang. Tapi teori ini banyak kelemahan. Contohnya ada Samudra Pasai, yaitu masyarakat Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, sementara masyarakat Gujarat lebih banyak menganut mazhab Hanafi. Lalu yang kedua, saat Islamisasi Samudra Pasai, Gujarat itu masih merupakan kerajaan Hindu. Jadi teori ini ada kelemahan yang sangat mendasar ya anak-anak, sehingga aneh kalau ternyata Islam pertama kali masuk itu diambil kesimpulan dari Gujarat. Lanjut, setelah teori Gujarat ada teori dari Persia ya. Dari Persia yang memberikan pendapat Umar Amir Husain dan Husain Jayadiningrat, pencetus sekaligus pendukung teori Persia Islam masuk ke Indonesia pada abad 7 Masehi. Nah, pada abad 7 Masehi ini Islam dibawa kaum Syiah.
dari Persia. Teori ini didukung adanya pembenaran tentang kesamaan budaya Islam Persia dan Islam Nusantara, seperti adanya peringatan-peringatan Asyura dan lain sebagainya, ajaran Sufi dan lain sebagainya, istilah untuk mengeja huruf Arab, seni kaligrafi dan lain sebagainya. Tetapi teori ini juga ada kelemahannya. Ya, teori ini kelemahannya, ketika Islam masuk pada abad ke-7, maka kekuasaan Islam di Timur Tengah masih dalam genggaman Khalifah Umayyah yang kekuasaannya itu di Damaskus, Baghdad. Ya. Jadi tidak mungkin ulama Persia bisa menyokong penyebaran Islam secara besar-besaran ke Nusantara. Nah, anak-anakku, untuk yang ketiga ini tentang penyebaran agama Islam dengan teori Arab atau Mekah. Nah, coba dilihat pada peta penyebaran agama Islam pada zaman Utsmani atau kekuasaan Khalifah Turki Utsmani. Itu pada abad 1 sampai 16 Masehi, bersamaan dengan 9 tahun Rasulullah SAW berdakwah secara terbuka. Sekitar tahun 625 telah ada sebuah perkampungan Arab Islam di Barus, di daerah Barus, pesisir Sumatera. Nah, jadi teori Arab ini menyatakan Islam itu dibawa para musafir Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh belahan dunia. Teori masuknya Islam di Indonesia didukung beberapa bukti yang bagus. Yang pertama, abad 7 Masehi di pantai timur Sumatera telah terdapat perkampungan Islam khas dinasti Umayyah. Nah, dinasti Umayyah dari Arab. Lalu mazhab yang populer saat itu adalah di Samudra Pasai, mazhab Syafi'i yang sama juga populer di Arab dan Mesir. Dan yang ketiga ada gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir. Nah, sehingga teori Arab ini dianggap sebagai teori yang paling kuat, teori populer ya, termasuk didukung oleh Buya Hamka. Cuman kelemahannya hanya pada peran bangsa Arab dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Kurangnya ada bukti dan fakta yang bisa dijadikan sebagai dasar. Nah, anak-anakku, berikutnya teori dari Cina. Nah, ini langsung saja dibaca, itu ada teori dari Cina. Mohon anak-anak bisa membaca yang ada di dalam video ini. Teori Cina pada masa Hindu-Buddha berbaur dengan Indonesia. Ajaran Islam dari Cina masuk pada abad ke-7. Nah, mungkin bisa dibaca itu teori Cina ya. Teori dari Cina, Indonesia berhubungan dengan orang-orang Cina sampai masuknya agama Islam di Indonesia. Berikutnya ini teori maritim, teori yang terakhir yang kita pelajari sebagai teori masuknya ajaran Islam di Indonesia. Nah, itu ada gambar kapal ya. Ada gambar kapal perdagangan dicetuskan oleh sejarawan asal Pakistan, Balogh namanya. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran Islam di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari kemampuan umat Islam dalam menjelajah samudera. Tidak dijelaskan dari mana asal Islam berkembang di Indonesia. Yang jelas, menurut teori ini, masuknya Islam di Indonesia terjadi pada abad ke-7 Masehi. Karena termasuk bangsa Indonesia ya, bangsa Indonesia suka menjelajah samudera, seperti lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Nah, oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan anak-anakku. Coba diperhatikan, kita ambil dari tirto.id ya. Masuknya Islam ke Nusantara, ya ada teori Mekah atau teori Arab tadi menyebutkan bahwa Islam didatangkan dari Timur Tengah oleh pedagang Arab sekitar abad 7 Masehi. Teori Cina menyatakan bahwa Islam masuk bersama gelombang migrasi orang-orang Muslim Cina dari Kanton ke Asia Tenggara pada abad akhir ke-9 Masehi. Lalu teori maritim memaparkan bahwa Islam masuk abad 7 Masehi dari orang-orang lokal yang menjelajah ke berbagai negeri, kemudian pulang membawa ajaran Islam. Lalu teori Gujarat meyakini bahwa Islam masuk melalui pedagang Muslim Gujarat. Gujarat salah satu wilayah di India pada abad ke-13 Masehi. Lalu teori Persia ya mempercayai bahwa Islam masuk lewat pedagang Persia, Iran sekitar abad ke-13. Anak-anakku yang insyaallah dirahmati Allah. Nah, sekarang
Dari kelima teori tersebut, coba anak-anakku memberikan jawaban di Google Classroom ya. Teori mana yang menurut kalian paling tepat sebagai sumber bahwasanya ajaran Islam masuk ke Indonesia dengan teori tersebut? Berikan alasannya, cukup satu pertanyaan. Teori mana yang menurut kalian yang paling tepat dijadikan sebagai dasar masuknya ajaran Islam di Nusantara? Demikian, semoga bermanfaat. Tepat 10 menit. Semoga anak-anakku sehat semua. Kita berdoa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Sehat-sehat semuanya. Semoga kita segera berjumpa di SMA untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.